Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini, ruang sederhana untuk kita belajar bareng tentang perjalanan batin, healing, dan spiritualitas. Di sini aku akan sharing pengalaman pribadi, juga ngobrol santai sambil baca buku. Kita akan kupas isi buku, lalu sama-sama refleksikan ke kehidupan kita sehari-hari, terutama dari sisi spiritual dan hati. Hari ini kita mulai dengan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini menarik banget karena ngenalin filsafat Stoa, cara berpikir orang-orang bijak sejak ribuan tahun lalu yang ternyata masih relevan banget buat kita sekarang. Jadi yuk kita baca pelan-pelan lalu kita hubungkan dengan perjalanan diri kita sendiri. Filsafat Stoa relevan? Apa buktinya bahwa filsafat Stoa relevan? Apakah generasi milenial yang hidup dengan gadget dan media sosial masih perlu membaca filsafat? Untuk kita di zaman now, ajaran yang asal-usulnya sudah ribuan tahun, bukankah sudah jadul? Pertama-tama, kita jangan berasumsi buruk dulu pada filsafat. Bisa jadi kita memang belum pernah membaca filsafat, bisa jadi kita salah belajar filsafat, atau salah mendapatkan guru filsafat, sehingga bukannya senang pada filsafat, kita malah jadi benci dan alergi pada filsafat. Filsafat Stoa berbeda. Ia adalah sebuah way of life, jalan hidup. Bukankah kita sudah punya agama? Lah, apa salahnya beragama sambil mempelajari filsafat supaya agama kita makin mantap? Bagi para ahli filsafat Yunani dan Helenistik, ajaran Platonisme, Aristotelisme, sinisme, epikurisme, dan filsafat Stoa sering disebut sebagai aliran-aliran yang mengajarkan jalan hidup. Mereka memang aliran filsafat, tetapi bukan dalam arti cara berpikir ruwet dan menjelimet serta tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Way of life ini yang membantu Kaisar Marcus Aurelius menjalankan tugas-tugasnya sebagai penguasa yang baik. Ia dikenang sebagai kaisar baik terakhir di Imperium Romawi. Ia sangat memperhatikan warganya, hidupnya jauh dari hedonisme dan dikenal sebagai penguasa yang adil dan penuh belas kasihan. Kedua, karena jalan hidup, maka orang dari zaman kapanpun bisa membaca untuk berkaca dan siapa tahu terinspirasi darinya. Ada kisah menarik tentang James Stockdale, pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum Perang Vietnam. Ia masuk ke kampus lagi di Stanford University untuk belajar. Dosen filsafatnya menganjurkan agar ia mempelajari Epictetus, salah satu filsuf Stoa yang suka menggambarkan filsuf mirip seorang tentara. James Stockdale sangat terkesan dengan pemikiran Epictetus. Hal-hal pokok yang ia ingat-ingat terus dari filsafat Stoa adalah A. Pembedaan antara apa yang up to us tergantung pada kita dan not up to us tidak tergantung pada kita. B. Soal baik atau buruk itu tergantung dari cara jiwa kita menafsirkannya. C. Segala situasi hidup yang menimpa kita bersifat indifferent atau netral saja. Saat Perang Vietnam pecah, ia ditugaskan bertempur di sana. Pesawatnya tertembak jatuh, dan ia menjadi tahanan di Hanoi, Vietnam selama 7 tahun. Ia sering ditaruh di sel bawah tanah, disiksa, dipukuli, dan tiap hari mengalami penistaan lahir dan batin. James Stockdale mengatakan bahwa berkat Epictetus ia mampu bertahan waras, meski mengalami tekanan psikologis dan siksaan fisik selama 7 tahun. Kisah Poe Prisoner of War James Stockdale menginspirasi orang lain, seorang pengusaha besar yang kehilangan kesehatan, kekayaan, dan istrinya akhirnya menemukan hidupnya kembali berkat filsafat Stoa. Bandingkan roman yang ditulis oleh Tom Wolfe, A Man in Full tahun 1998. Lalu di tahun 1990-an di Amerika Serikat berkembang sebuah metode psikologis yang populer bernama terapi kognitif. Katanya, ajaran ini mendapatkan inspirasi dari Buddha dan Epictetus. Inti terapi kognitif menyatakan bahwa segala emosi yang mengganggu kita sebenarnya berasal dari cara penilaian yang salah. Cara berpikir tertentu menjadi penyebab munculnya simptom-simptom yang mengganggu. Cara pandang kita yang keliru atas kejadian dalam hidup menyebabkan kita stres, gelisah, depresi, atau marah-marah tanpa alasan yang jelas. Insight dari bacaan ini ternyata kalau kita lihat filsafat Stoa dan ajaran spiritual itu ketemu di satu titik.
cara kita menafsirkan peristiwa hidup. Marcus Aurelius melatih diri memilah mana yang bisa dia kendalikan, mana yang di luar kendalinya. Sama seperti kita dalam Islam diajarkan tawakal, berusaha sebaik mungkin lalu menyerahkan hasil pada Allah. Kisah James Stockdale juga luar biasa. Dia bertahan dalam penjara bukan karena fisik yang kuat, tapi karena pikirannya terlatih untuk menerima dengan lapang, tanpa kehilangan arah. Ini mirip dengan sabar dalam agama, bukan pasrah buta, tapi kekuatan untuk tetap waras dan teguh di tengah penderitaan. Kita tarik ke diri kita yang sekarang. Di era gadget dan media sosial, stres, rasa gagal, merasa kurang terus, itu sering muncul bukan karena kenyataan, tapi karena cara kita menafsirkan kenyataan. Sama kayak kata para Stoa, yang bikin kita menderita bukan peristiwanya, tapi cara kita melihatnya. Maka latihan kita, bedakan mana yang memang bisa kita kendalikan, mana yang bukan. Jangan buru-buru menyalahkan keadaan, tapi lihat dulu cara pikir kita. Dan yang terpenting, kembali ke Allah, karena hanya Dia yang memberi ketenangan hakiki. Jadi benar kata orang bijak, sakit hati, kecewa, rasa gagal, semua bisa jadi guru. Asal kita belajar melihat dengan cara pandang yang benar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sama-sama membaca dan merenungkan bagian pertama dari filosofi teras. Semoga ada 1-2 hal yang bisa teman-teman bawa pulang untuk hidup sehari-hari. Karena sejatinya membaca bukan soal menambah pengetahuan, tapi juga mengajak kita berhenti sejenak, mendengar diri sendiri dan semakin dekat dengan Allah. Terima kasih sudah nemenin aku di ruang sederhana ini. Kalau kamu merasa dapat manfaat, jangan lupa tinggalkan komentar atau refleksi versimu di bawah ya. Aku senang banget kalau kita bisa saling berbagi cerita. Sampai jumpa di bacaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.